Suatu hari, Nabi Muhammad menjelaskan tentang surga Islam kepada para pengikutnya. Quran, Surat Ad-Duhan, ayat 51-54. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, duduk berhadapan, meski begitu itu akan. Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan bidadari-bidadari berdada montok yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Apakah kami akan menikah di surga ya Rasulullah? Ya, betul. Pahala terkecil bagi penghuni surga adalah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat 80.000 pelayan dan 72 istri atau bidadari. Bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan begitu banyak istri, ya Rasulullah? Pertanyaan yang bagus. Oh, tentu saja bisa. Di surga, seorang muslim akan diberi kekuatan 100 orang. Pria itu akan dapat melakukan keintiman fisik dengan 100 perawan dalam satu hari. Mereka para bidadari sedang tergila-gila dengan suami mereka. Pernahkah engkau melihat unta betina yang sedang terangsang? Nah, seperti itulah. Penghuni Firdaus hari ini sibuk dalam kegembiraan mereka. Sibuk melakukan apa ya Rasulullah? Engkau akan sibuk memecahkan keperawanan bidadari di Firdaus. Bagaimana kita bisa yakin bisa masuk surga ya Rasulullah? Jika Anda syahid dalam jihad, maka engkau pasti akan masuk surga. Quran, Surah At-Taubah, ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Bagaimana jika kita tidak mati sebagai martir? Maka nasibmu di akhirat akan ditentukan oleh amal kebaikanmu. Quran, Surah Al-A'raf, ayat 8. Timbangan pada hari itu adil. Adapun orang yang berat timbangannya dengan amal saleh, hanya merekalah yang beruntung. Tapi kalian semua harus melewati api neraka. Quran, Surah Maryam, ayat 71-72. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan melewati neraka. Ini adalah ketetapan yang harus dipenuhi oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan membebaskan orang-orang yang saleh, meninggalkan orang-orang yang zalim di sana berlutut. Oh, itu sangat menakutkan dan serba tidak pasti. Jika begitu, lebih baik kita perangi orang-orang kafir di jalan Allah saja. Jika kita mati, kita akan pergi ke surga untuk bertemu bidadari. Jika kita hidup, kita bisa menikmati para tawanan wanita dan jarahan perang. Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah dan Allah lebih mengetahui siapa yang benar-benar berjihad di jalannya adalah seperti orang yang berpuasa dan salat terus-menerus. Allah menjamin bahwa dia akan memasukkan mujahid di jalannya ke dalam surga jika dia terbunuh, jika tidak dia akan mengembalikannya ke rumahnya dengan selamat dengan hadiah dan rampasan perang. Jadi janji surga dan menikah dengan bidadari cantik berhubungan langsung dengan ajakan berperang karena Allah. Janji ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran, seperti dalam surat Ad-Dukhan ayat 54 dan surat At-Tur ayat 20. Kami akan menikahkan mereka dengan perawan-perawan bermata indah. Kata hum adalah jamak maskulin. Sedangkan kata zawaj berarti berpasangan atau kawin. Kata hurin adalah feminin jamak. Oleh karena itu, para ulama Arab berpendapat bahwa ini pasti tentang laki-laki yang dijodohkan atau dinikahkan dengan perempuan perawan. Tapi sebenarnya, kata hur tidak berarti perawan. Kata hur itu adalah bentuk jamak dari kata Arab feminin yang berarti putih. Kata ain diterjemahkan sebagai mata besar. Para mufasir Al-Quran dan ulama Arab sering menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah perawan bermata putih besar. Tetapi kata perawan tidak ada dalam kalimat itu. Mata besar yang putih itu bermakna aneh, karena keterangan seperti itu biasanya adalah untuk makhluk yang buta atau memiliki beberapa masalah kesehatan. Misalnya dalam Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 84, diterangkan bahwa Yakub menangisi putranya Yusuf sedemikian seringnya, sehingga mata Yakub menjadi putih atau buta.
Christoph Lusenberg menjelaskan bahwa makna bahasa Arab dari ayat tersebut tidak masuk akal, baik secara tata bahasa maupun semantik. Lusenberg berpendapat bahwa Al-Quran pada awalnya tidak ditulis hanya dalam bahasa Arab saja, tetapi merupakan campuran dengan bahasa Siro-Aramaik, yang merupakan bahasa lisan dan tulisan yang dominan di semenanjung Arab selama abad ke-8 Masehi. Oleh karena itu, dia meneliti arti sebenarnya dari ayat tersebut dengan membandingkannya dengan kata-kata dan konsonan Siro-Aramaik. Dalam bahasa Aramaik, kata hur bisa berarti anggur. Kata ain dalam bahasa Aramaik berarti kristal atau transparan. Arti dari kata-kata ini dalam bahasa Aramaik adalah di bawah anggur sebening kristal. Para penerjemah Arab kemudian menambahkan tanda diakritik, yang adalah tanda titik koma untuk membedakan setiap huruf Arab, dan ini menyebabkan salah tafsir tentang arti sebenarnya dari kalimat tersebut. Luxemburg lalu menghilangkan dua titik tersebut. Dengan hilangnya kedua tanda titik tersebut, maka huruf Z untuk kata zawagnahum yang berarti menikahkan, berubah menjadi huruf R untuk kata rawahnahum yang berarti beristirahat. Berikut adalah arti baru dari ayat tersebut. Dan kami akan membiarkan mereka beristirahat di bawah anggur sebening kristal. Lusenberg mengatakan bahwa pernyataan serupa tentang anggur terdapat dalam himne atau lagu-lagu Kristen tentang memberikan anggur kepada jiwa baru yang baru saja tiba di surga. Dia mengatakan bahwa sumber informasi yang tepat berasal dari himne Kristen yang berasal dari abad ke-4 Masehi, berjudul In Heaven, yang ditulis oleh Santo Efraim orang Syria, yang mengacu pada anggur surgawi. Lusenberg menjelaskan bahwa karena kata syriak yang digunakan oleh Santo Efraim untuk anggur adalah feminin, orang Arab ahli Quran secara keliru mengira bahwa ayat Quran itu berhubungan dengan pernikahan dengan makhluk feminin di surga. Sebuah lukisan dinding Koptik dari abad ke-5 di Biara Dair al-Suryani, yang terletak di Syria, menunjukkan bahwa gambar Abraham, Ishak, dan Yakub memberikan anggur surgawi kepada jiwa orang yang baru saja meninggal untuk menyegarkan mereka. Itulah yang diyakini orang Kristen Ortodoks pada masa itu. Gambar ini mendukung arti Al-Quran dalam bahasa Aram, surat Ed-Dukhan ayat 54 dan surat Et-Tur ayat 20. Jika Lusenberg benar, maka seluruh ayat Al-Quran tentang pahala di surga itu salah semua artinya, dan hanyalah angan-angan ngawur belaka. Apakah Muslim bersedia mati jika pahala surgawi yang didapat adalah 72 buah anggur, bukan 72 perawan? Ya enggaklah yau. Apakah Nabi Muhammad mendapatkan informasi tentang surga Islam dari para ahli linguistik Arab yang salah memahami makna himne Kristen Siro-Aramaik? Atau apakah itu berasal dari imajinasinya sendiri? Dari manapun sumbernya berasal, satu hal yang pasti, dia mengendalikan para pengikutnya yang buta huruf dan mudah tertipu itu dengan janji kenikmatan surgawi dan siksaan api neraka.